Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, saya Nanda Inta Salsabila dan rekan saya, Bisa Mustika Tanti. izin memaparkan tentang sejarah Pancasila sebelum kemerdekaan. Yang pertama ada nilai-nilai Pancasila pada Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai adalah kerajaan tertua di Indonesia yang bercorak Hindu. Kerajaan Kutai terletak di Muara Kamam, Kalimantan Timur di Sungai Mahakam. Raja pertama ditambah pendiri yaitu Raja Kudunga. Anak Aswawarman, raja kedua ditambah anak Raja Kudungga. Anak Aswawarman ada 3, yaitu yang pertama ada Wam Seragen, gelarnya Maharaja Sri Wulawarman. Yang kedua ada Wam Sekutu, gelarnya Wirawarman. Yang ketiga ada Wam Sejenjat, gelarnya Maharaja Dijayawarman. Nilai Pancasilanya ada nilai ketuhanan, yaitu memeluk agama Hindu, nilai kerakyatannya, yaitu rakyat Kutai sejahtera dan makmur. Yang berikutnya adalah nilai persatuan wilayah, yaitu wilayah kekuasaan hampir seluruh Kalimantan Timur. Dua ada nilai-nilai Pancasila pada Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya berdiri pada abad ke-7 di bawah kekuasaan Wangsa Sailendra. Kerajaan Sriwijaya dikenal dengan kerajaan maritim. Nilai Pancasilanya, nilai sila pertama, terwujud dengan adanya agama Hindu dan Buddha yang hidup berdampingan secara damai. Nilai sila keduanya, terjalinnya hubungan antara Sriwijaya dengan India atau disebut dinasti Marsa. Nilai sila ketiganya, kerajaan Sriwijaya telah menerapkan konsep negara kepulauan sesuai dengan konsep wawasan Nusantara. Nilai sila keempat, kerajaan Sriwijaya telah memiliki kedaulatan yang luas meliputi Siam dan Semenanjung Melayu. Nilai sila kelimanya yaitu menjadi pusat pelayanan dan perdagangan sehingga kehidupan rakyatnya sangat makmur. Yang ketiga, ada nilai-nilai Pancasila pada Kerajaan Mataram kuno, yaitu terletak di Jawa Tengah, daerah Bumi Mataram. Rajanya ada Raja Sanjaya sebagai raja pertama. Faktor pendukung kebesaran Mataram kuno yaitu ada 3 faktor. Yang pertama, memiliki raja yang aktif dan bijaksana. Yang kedua, wilayahnya subur. Yang ketiga, adanya toleransi antara agama Hindu dan Buddha. Nilai Pancasilanya ada nilai ketuhanan memeluk agama Hindu dan Buddha. Nilai kemanusiaannya menghargai agama lain. Nilai persatuannya ingin mempersatukan Mataram dan sekitarnya. Yang keempat ada nilai-nilai Pancasila pada Kerajaan Singosari. Yang pertama terletak di Jawa Timur. Kerajaan Singosari didirikan oleh Ken Arok tahun 1222. Rajanya ada Kartanegara sebagai raja terakhir dan terbesar. Nilai Pancasilanya dan nilai ketuhanan, memeluk agama Buddha, nilai kemanusiaannya yaitu terbuka dengan budaya asing yang masuk, nilai persatuannya ingin mempersatukan Nusantara, nilai kerakyatannya rakyat hidup makmur. Yang kelima ada nilai-nilai Pancasila pada Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit berdiri di Jawa Tengah. Nilai Pancasilanya, nilai sila pertama, yaitu agama Hindu dan Buddha hidup berdampingan. Nilai sila kedua, terwujudnya hubungan baik Raja Hayam Wuruk dengan Kerajaan Tiongkok. Nilai sila ketiga, terwujudnya keutuhan kerajaan. Nilai sila keempat, penasihat dalam tata pemerintahan menunjukkan nilai-nilai musyawarah mufakat. Selanjutnya dilanjutkan pada zaman penjajahan. Pancasila sebelum kemerdekaan atau zaman penjajahan. Yang pertama, runtuhnya Kerajaan Majapahit pada abad ke-16, mulai berkembangnya kerajaan-kerajaan Islam, dan mulai berdatangan orang-orang Eropa ke Nusantara. Pada awalnya, bangsa Eropa datang hanya untuk berdagang, namun lama-kelamaan bangsa Portugis mulai menunjukkan peranannya dalam perdagangan dan menjadi praktek penjajahan.
Yang ketiga, pada tahun 1511, Malaka sudah dikuasai oleh Portugis. Pada akhir abad ke-16, bangsa Belanda mulai berdatangan ke Indonesia. Kemudian mereka mendirikan FOC. Perlakuan FOC mulai kelihatan penuh paksaan sehingga rakyat mulai melakukan perlawanan. Kerajaan Mataram di bawah perintah Sultan Agung berupaya melawan dengan menyerang Batavia pada tahun 1628 dan 1929. Gubernur Jenderal J.P. Coen tewas dalam serangan tersebut. Pada tahun 1908, Indonesia terjadi kebangkitan nasional dipelopori oleh Wahidin Soedino Husada dengan Budi Utomo. Gerakan ini merupakan awal gerakan nasional untuk mewujudkan bangsa yang memiliki kehormatan, kemerdekaan, dan kekuatannya. Pada 29 April 1945, BPUPKI didirikan oleh penjajah Jepang. Pada sidang pertamanya, tanggal 29 Mei sampai 1 Juni, untuk merumuskan dasar negara Indonesia. Beberapa pandangan yang dikemukakan oleh Muhammad Yamin, Profesor Supomo, dan Ir Soekarno. Rumusan dasar oleh Muhammad Yamin. Peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Rumusan dasar oleh Profesor Supomo. Persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadaan sosial. Rumusan dasar oleh Ir Soekarno. Kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat dan demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang Maha Esa. Sidang kedua BPUPKI diselenggarakan pada 10-16 Juli 1945. Kemenangan sekutu dalam Perang Dunia membawa hikmah bagi bangsa Indonesia. Pada pertengahan Agustus 1945 akan dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Terbentuknya Panitia 9 yang beranggotakan Soekarno, Muhammad Hatta, Mr. A. Marimis, Abi Kusno, Coko Sujoso, Abdul Kahar Muzaki, Agus Halim, Ahmad Subarjo, Wahid Hashim, Muhammad Yamin. Pancasila disahkan pada 18 Agustus 1945 pada sidang PPKI. Sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.